hadirin jajaran Desa Batu Malang di Merak yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa, bersua. Ya seperti kita ketahui Pak Kuwu bahwa Bapak Amang Syafruddin, Pak Kiai Amang Syafruddin biasa dipanggil Kang Haji Amang ya sama kita. Beliau di Komite 1 ada keanggotaannya masuk alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Barangkali ada yang belum paham nggak DPD di sini? Insya Allah tahu semua ya. Jadi DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu sejajar dengan DPR RI yang ada di Senayan, ke kantornya di Senayan. Hanya DPR RI, Perdapil, kemudian DPD RI itu satu se-Jawa Barat ini ada perwakilan 4. Salah satunya adalah Pak Kiai ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dan jarang kesempatan ini, kecuali memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita manfaatkan kesempatan dan peluang ini untuk berkomunikasi dan menyerap beberapa hal, informasi-informasi yang mungkin kita sama-sama perlu kita ketahui insya Allah. Dan juga sharing dari Pak Kuwu, karena di Komite 1 itu ada beberapa konsentrasi atau yang membidangi salah satu diantaranya mengenai desa. Nah ini sangat berkaitan di mana sebuah desa itu adalah sebagai penunjang kemajuan sebuah bangsa atau berdirinya sebuah negara juga berangkatnya dari desa. Tanpa ada desa, maka negara ini tidak akan pernah ada, ya kan? Itu barangkali sebuah preambul. Dan pada hari ini juga kita ketahui masa pandemi belum selesai. Jadi yang dulu AKB itu adaptasi kebiasaan baru, tapi sekarang sudah kebiasaan baru saja. Jadi A-nya sudah hilang, ya kan? Kan tadinya adaptasi pokok ini ya. Kan nggak betah kan tadinya kan? Tapi sekarang harus betah. Jadi namanya, orang bilang namanya new normal. Jadi kebiasaan baru, ya, normal, kebiasaan yang normal tapi yang baru gitu. Nah, itulah mungkin sesuatu yang memang kita harus alami pada zaman ini, dan mudah-mudahan ini bagian daripada proses kedisiplinan kita sebagai seorang muslim tentunya khususnya. Dan kemudian tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam kehidupannya sampai Allah menentukan kita kembali kepadanya insya Allah. Itu barangkali yang sebagai pembukaan kaitannya dengan desa. Silahkan nanti barangkali ada sesuatu yang disampaikan. Selanjutnya barangkali kepada Pak Kuwu sebelumnya kami persilakan, kemudian dilanjutkan oleh Kang Haji Amang. Alhamdulillah kita bisa bertemu, dan saya ucapkan ahlan wa sahlan Wilujeng Sumping Ustaz di Desa Batu Malang yang ke-3 kali kalau nggak salah ya Ustaz. 3 kali. Kapungkur kantos nuju Rajaban. Beliau di Ulem menuju pengawasan emot kene teh Kang. Pengurus MUI menuju pengawasan di desa 2013 sampai 2012 lah kirang langkung sekitaran eta gitu ya. Alhamdulillah ajeuna tiasa sumping memberikan tausiah di aula Desa Batu Malang gitu ya, dan beberapa waktu yang lalu juga alhamdulillah kita dihadiri oleh beliau, dan alhamdulillah pada saat ini juga kita dihadiri oleh beliau, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Agus yang saya hormati, juga Pak Aceng dan yang lainnya yang mendampingi Ustaz. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Rekan-rekan saya, perangkat desa, Kasekdes, dan para kasih, para kaur yang bisa hadir pada hari ini, juga ketua beserta anggota BPD, alhamdulillah juga bisa hadir. Pangarsa pengurus MUI Karasan Ustaz hadir. Alhamdulillah. Pak Ketuana nuju pengawasan tetiasa ngahadiran.
alhamdulillah ya nu ngawakilan gitu nya. Pengurus BUMDes oke sami hormatan simkuring, ketua Karang Taruna beserta anggota sami hormatan simkuring, pengurus LPMD Desa Batu Malang sami hormatan simkuring, ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Batu Malang oke sami hormatan simkuring. Puji sinar sungkur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebentar lagi, beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, bisa menyambut dan menjalani bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat nanti yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa agenda pada hari ini adalah merupakan reses beliau Pak Kiai Haji Amang Safruddin sebagai anggota DPD RI menghadiri ataupun menggali gagasan-gagasan ataupun aspirasi-aspirasi dari masyarakat, terutama dari masyarakat Desa Batu Malang gitu ya. Sehingga ya mudah-mudahan kesempatan ini juga bisa memberikan masukan-masukan sama beliau tentang bagaimana kita kondisi di Desa Batu Malang gitu ya, dan untuk kemajuan Desa Batu Malang ke depan gitu ya. Dan sebagaimana kita maklumi bersama bahwa beberapa waktu yang lalu kita beserta rekan-rekan yang lain telah berkumpul bersama gitu ya, membicarakan tentang bagaimana cara kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pembangunan di desa, serta kemajuan desa yang lainnya gitu ya. Dalam hal ini beliau menggagas untuk sebuah gerakan charity gitu ya, dan itulah mungkin salah satu gagasan yang harus kita sambut dengan baik gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu pun saya pernah menyampaikan ke ibu-ibu kader PKK ya, bagaimana caranya kalau kita misalkan membuat sebuah gerakan pemberdayaan ataupun gerakan kepedulian kita gitu ya terhadap masyarakat ataupun perkembangan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat melalui charity ataupun melalui yang dikatakan kalau istilah orang mah infak gitunya. Nah tenapi naon kapungkur teh kantos menuju rapat sarang PKK gitunya. Kami sudah pernah melontarkan ke ibu-ibu kader PKK gitu Ustaz ya, untuk membuat sebuah gerakan simpanan lah gitunya, ataupun infak atau sasasih 2000 misalkan sesa meser samara gitunya, simpen kurang tiap sasih dikempalkan gitunya, sehingga nanti bisa kita buat untuk pemberdayaan di lingkup PKK gitu ya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di kader, ibu-ibu kader gitu ya. Cuma sampai saat ini belum bisa berjalan Ustaz. Bahkan mungkin ada program dari Lajisnu gitu ya, sekarang mulai bergulir dari Januari ya kalau nggak salah, Januari 2021 yang digas oleh Lajisnu NU Kabupaten Pangandaran dalam bentuk menyimpan sebuah kotak ya, kotak amal di rumah-rumah, di kader-kader ataupun di pengurus NU, itu ditarik setiap bulan, tapi ente target atau mah gitunya mangga bade ngesian sabaraha gitunya. Dan alhamdulillah kemarin katanya Pak Asep
Yang bulan kemarin katanya udah nyampe berapa sekarang? 28 jutaan gitu ya. Itu satu kabupaten. 28 juta satu kabupaten. Tarikan pertama. Itu sama persis gitu ya. Polanya seperti itu, dan itu pun bisa kita lakukan di tingkat desa sebetulnya gitu ya. Dan itulah mudah-mudahan bisa kita jalankan bersama nanti ke depan gitu ya. Tapi ada satu mungkin gagasan saya Ustaz ya, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes ya, yang insya Allah tahun ini kita memberikan dana penyertaan ke BUMDes itu 159 jutaan kalau nggak salah, dan mudah-mudahan tidak terlalu terpotong oleh ada program baru kemarin susulan dari Kementerian Desa, Ustaz, ya terus langganan gitu tiap tahun gitunya, di tengah-tengah anggaran muncullah sebuah instruksi gitunya, sebuah perintah, sebuah keputusan menteri gitu ya, yang mendadak harus membuat sebuah program yang namanya pemutahiran SDGs desa gitu ya. Dan itu lumayan juga gitu ya, kita desa mengutak-ngatik APBDes yang sudah kita tetapkan gitu ya untuk mendanai kegiatan tersebut gitu ya. Untuk pendataan SDGs. Tapi mudah-mudahan untuk pemberdayaan yang titipkan ke BUMDes, mudah-mudahan tidak bisa terganggu terlalu banyak gitu ya uang pemberdayaannya gitu ya. Nah, kami menggagas dari pemberdayaan melalui BUMDes tersebut, kita ingin membuat sebuah pemberdayaan kelompok gitu ya. Kelompok-kelompok nanti dibentuk, ataupun kelompok-kelompok yang sudah ada apalagi gitu ya. Nah, nanti kita membuat sebuah program pemberdayaan dan pendanaannya nanti di backup oleh BUMDes. Dan kalau misalkan program itu sudah jalan, kita bisa lebih memaksakan gitu ya, Ustaz. Bisa lebih memaksakan tentang program charity ini gitu ya. Karena memang mereka sudah kami bantu gitu ya. Karena memang mereka sudah kami berdayakan gitu ya. Dan itu pun kan buat mereka juga gitu ya, bukan untuk yang lain gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan program itu gitu ya, pemberdayaan jalan, charity juga bisa jalan gitu ya. Sekalipun mungkin awal-awalnya mereka dipaksa gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka sudah merasakan manfaat dari program tersebut, insya Allah mungkin itu akan menjadi sebuah program yang mereka butuhkan gitu ya, yang mereka butuhkan sendiri gitu ya. Itu harapan kami. Ya mudah-mudahan mungkin dari gagasan-gagasan tadi gitu ya bisa kita laksanakan, bisa kita realisasikan, dan karena memang tidak ada lain, hal tersebut adalah merupakan upaya kita dalam hal mensejahterakan masyarakat desa gitu ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran Ustadz beserta tim semuanya gitu ya. Dan kami mohon maaf gitu ya apabila memang penerimaan kami ya kurang begitu sempurna gitu ya. Dan yakin tidak akan sempurna gitu ya. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, khusus para alim ulama, perwakilan dari pimpinan dan pengurus MUI Desa Batu Malang, Kecamatan Cimerak ya, Kabupaten Pangandaran, dan tentu sebagai pimpinan di kelembagaan desa, pemerintahan desa, Bapak Kades, Bapak Yusuf Taujiri, betul ya, yang alhamdulillah sudah kerap atau sering jumpa lah, paling tidak minimal 3 atau 4 kalian. Hanya syukur yang bisa kita ungkapkan kepada Allah. Kalau menghitung nggak bisa ya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha.
Kita hanya bisa mensyukurinya, bukan menghitungnya, karena kenikmatan Allah ini terlalu luas. Jangankan handphone, kalau kita punya komputer saja, komputer mungkin dengan kapasitas 5 tera pun kayaknya mau bisa ngitung-ngitung kenikmatan Allah. Apalagi kalau nikmat Allah itu dibaca zahira wa batina, bahasanya zahir batin. Yang direkam oleh kamera ini kan cuman zahirnya saja. Suara saya itu zahir, kedengaran. Ya, kemudian tampilan kita semuanya zahir. Apa yang ada di batin kita, kebahagiaan, kesenangan, apalagi nilai keimanan dan kepercayaan, itu nggak bisa terekam begitu saja oleh kamera ini. Nah, rekaman kamera untuk zahirnya saja itu bisa menghabiskan beberapa giga. Ya, kalau ada ukuran byte, terus ada giga, terus ada tera. Ya, ini buat teman-teman yang biasa bergelut di dunia IT ya. Kalau kita mah para sepuh kagak ngerti dah yang gitu-gitu. Gitu ya Pak Kades. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sederhana sekali kita coba menjadikan pertemuan ini adalah yang pertama sebagai majelis syukur kita pada Allah. Mudah-mudahan dengan niat ini seperti janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau niat kita duduk begini syukur pada Allah atas berbagai kenikmatan, termasuk nikmat silaturahim hari ini, belum lagi kenikmatan iman, Islam, ketakwaan sampai kepada risalah lainnya, itu sudah barang tentu memastikan janji Allah, pasti aku akan tambahkan pada kamu sekalian. Bertambahnya, kalau sekarang ada istilah added value ya, nilai tambah ya. Nilai tambah itu misalkan ini hanyalah sebuah dawegan di orangnya istilahnya, cuman dawegan begitu. Satu butirnya paling mahal 20.000. Kira-kira berapa di sini? Paling 5.000. 5.000-an ya. Kalau dibawa ke kota sekedik 10 dugika 20.000. Kemarin di Bandung upami di Taman Saparua tuh satu gininya 10.000. 10.000 tuh terus jantan di gelas gitu di itu kan jantan nilai tambah ya, dari 5.000 jadi 10.000. Apalagi kalau dijual ke wisatawan, di sini juga, di sininya 5.000, tapi ke wisatawan bisa 10.000, 20.000 ya. Nah itu contoh la azidannakum. Saya mencoba Pak Kiai memahami ayat itu dengan pengertian-pengertian konkret dalam kehidupan kita, itu bertambah nilainya. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan, bulan yang sangat diberkahi Allah Azza wa Jal, dan keberkahan itu juga sangat bergantung atau berkaitan dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita bisa pastikan di bulan Ramadan itu buat yang beriman, bertakwa, salah satunya menjalankan saum, ketakwaan itu kebaikannya minimal 13 jam sehari, itu nggak putus-putus. Ya nggak? Putus nggak tuh 13 jam puasa? Coba aja diputus 1 detik aja. Cuman 2 detik saya minum ini seteguk, sudah benar. Putus sudah kebaikan. Cuman seteguk, paling 2-3 detik lah. Kebaikannya putus. Tapi selama dia beriman dan berpuasa, selama 13 jam minimal dia dalam kebaikan. Artinya dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disabdakan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan wasiyamul li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Kira-kira kalau Pak Kowo misalkan dicari-cari
di data bendahara ini Pak Kuwu gajinya berapa gitu ya. Nggak ketahuan, nggak ada di situ. Bahkan data dari katakanlah kabupaten juga, ini Kuwu saya Pak Yusuf Tauhjiri ini gajinya berapa, nggak ada, ini nggak tertulis. Ya, rupanya langsung dihandle oleh Menteri Keuangan begitu kira-kira. Kalau yang handle Menteri Keuangan kira-kira gajinya kebayang nggak oleh kita tuh? Wah, nggak mungkin cuma 1 juta 2 juta, ya nggak? Ya, terserah dia dong, ya, yang ngegajinya begitu. Yang penting tidak mengurangi, tidak merusak, tidak menimbulkan ketimpangan di desa itu sendiri. Bapak dan hadirin sekalian yang saya muliakan, itu yang pertama saya ingin mengajak dan bersama-sama menjadikan pertemuan ini sebagai majelis syukur, supaya dalam pertemuan ini Allah memberikan nilai tambah, di antawis tambahannya itu adalah keberkahan tadi, dan berkah itu semakin baik dan bertambah yang lain-lainnya. Karena terus terang saja saya sudah 2-3 kali ini ya Kang ya berkomunikasi dengan Pak Kades, dengan Akang juga ya sebagai pimpinan di BPD serta yang lain-lain perangkat desa. Kita sudah pernah jumpa ya waktu di desa juga. Nah, kita ingin menyambung yang kedua adalah silaturahimnya. Ya, karena dengan silaturahim ini insya Allah seperti yang Rasulullah SAW janjikan, itu pasti akan mengalir dan melimpah rizkinya gitu. Barangkali kalau bicara rizki juga kadang-kadang kita suka terfokus pada arek naon cenah pertemuan deui tapi teu mawana naon ya. Alias nun disebatkeun teu mawana naon teh teu mawa duit gitu ya. Tawadu tara mawa duit cenah. Tawadu teuing cenah tara mawa duit cenah. Naon kapandak oge teh aya hasilna. Nah, di sini yang perlu kita juga sebagai seorang beriman ya. Islam itu datang kepada kita tidak membawa emas, mengganti Indonesia dengan hutan emas, enggak. Tapi Islam itu datang ke orang sadayana dengan membawa pengetahuan, membawa keyakinan, membawa apa yang bakal kita dapatkan kalau mengikuti keyakinan kita dan pengetahuan serta arahan-arahan seperti yang disampaikan oleh risalah Islam kepada kita. Itu yang paling penting. Ya, karena pada dasarnya anugerah Allah dimanapun kita berada itu sudah tersedia. Ya, apalagi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Cik ari kalapan waya di kiri kanan milik orang sana sih. Acannya. Namun acan berarti ada masalah di dunia. Masalahnya kesenjangan kepemilikan. Nah, Kang, punten saya nominatnya Kang Henry. Kita masih hangat lah, belakangan kan sedang terus kita mengukur keberhasilan kita kan dengan SDGs ya. Ini juga perlu dalam diskusi kita. Salah satu yang ingin saya serap dari pertemuan ini adalah kira-kira perkembangan SDGs mulai dari pemahaman, implementasi lapangan, belakangan tadi disinggung tentang pendataan, karena itu yang harus mengawali bagaimana kita mau membuat kebijakan dan keputusan kalau kita tidak punya data. Apalagi kalau datanya juga data yang keliru. Ya, jangan jauh-jauh lah masalah yang sering dikeluhkan kemarin tentang BLT. BLT kok tidak tepat sasaran karena salah data. Atau barangkali datanya tidak sampai. Akhirnya mereka menyampaikan atau mengalokasikan semacam bantuan langsung tunai itu tidak tepat sasaran. Sebab apa? Salah datanya. Atau kurang datanya, tidak valid datanya. Ya, belum diverifikasi dan belum divalidasi dengan baik. Saya kira perlu mendapat dukungan semua pihak terhadap semuanya itu. Jadi pertama itu saya ingin nanti akan lebih banyak mangga kalau
ada forum dialognya lebih banyak, maka satu poin penting adalah ya kita ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah, terutama melalui SDGs ini. SDGs ini sebenarnya bukan program pemerintah Indonesia saja yang nasional, tapi ini adalah program PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dicanangkan di kawasan Afrika tempo hari. Dan SDGs itu menurut pengamat-pengamat politik, ekonomi, sosial, budaya itu relatif lebih lengkap ya dibandingkan dengan MDGs sebelumnya. Kalau SDGs jauh lebih lengkap, lebih sempurna. Saya kira inisiatif dari Pak Menteri ya, Gus Halim, sering dipanggil oleh atau Gus Menteri ya, atau Gus Halim. Nah, itu juga kemudian dari yang tadinya 17 dia tambah 1 jadi 18, terutama kaitan dengan persoalan budaya. Ya, persoalan kearifan lokal yang ada di desa ini. Mungkin kacamata dunia kayak PBB kan nggak ngeliat tuh persoalan desa kayak apa. Tapi kita yang tahu persoalan Indonesia, dan Indonesia itu dibangun oleh desa dan masyarakat desa, tentunya mereka punya kearifan tersendiri, punya potensi terutama budaya yang luar biasa, dan itu yang harus betul-betul direkognisi, diakui, kemudian kita rawat, kita jaga, termasuk dengan berbagai macam kebinekaan yang ada, keyakinan termasuk keagamaan dan lain sebagainya. Itu kearifan lokal yang terjadi di Indonesia yang patut betul-betul dijaga, dan saya juga melihat di sini bagian dari kecerdasan seorang menteri untuk kemudian menitipkan satu SDGs lagi, yaitu terkait dengan masalah budaya ya, budaya yang bisa diadaptasikan dengan berbagai kondisi yang ada. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang pertama lah saya kira kita ingin mendiskusikan tentang SDGs. Yang kedua tentu berangkat dari situ Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah membaca, menganalisa, dan saya kira mengimplementasi dan sekaligus juga merasakan apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau Undang-Undang Desa ini sudah cukup memadai, ataukah masih ada catatan-catatan di tataran implementasi yang dirasa belum cukup adil, belum cukup merata, belum cukup menampung persoalan-persoalan desa misalkan ya. Itu juga satu persoalan di mana kami DPD, khususnya saya misalkan keliling desa ke desa, menemukan banyak masukan, antara lain adalah dari perangkat desa. Perangkat desa punya keinginan seperti ini, keinginan seperti itu, dan seterusnya. Nah, itu juga ujung-ujungnya kalau persoalan ini bisa diselesaikan di tingkat kementerian, ya tentu tidak perlu merubah undang-undang kan. Tapi kalau persoalannya ini sudah menyangkut nomenklatur yang ada di undang-undang, ya kira-kira seperti klausulnya, ya kata demi katanya ada nggak di undang-undang, kalau tidak ada bisa nggak dimunculkan. Kalau seperti itu maka, atau ini sudah berlebihan, bisa nggak dicoret kemudian dikurangi, bisa saja. Itu berarti harus melakukan semacam ya amandemen, perubahan terhadap undang-undang yang ada, ya salah satunya melalui revisi undang-undang. DPD mencoba menginisiasi itu kan, ya Bapak dan Ibu. DPD RI menginisiasi, mengusulkan adanya revisi undang-undang supaya lebih menguatkan peran dan fungsi desa. Bukan hanya persoalan duit yang 1 miliarnya, bukan. Di antara persoalan desa dari yang 1 miliar itu yang terpenting adalah kewenangan. Betul tidak? Halo? Kewenangan desa itu sampai di mana untuk bisa mengelola uang 1 miliar ini. Ya, segala aturannya sudah ditetapkan di sana, kita cuma ngejalanin. Padahal di lapangan banyak persoalan yang jauh lebih dipahami oleh desa, ternyata tidak bisa didanai oleh itu. Kenapa? Karena gak masuk dalam nomenklaturnya.
Kalau salah nanti dikhawatirkan justru kita menyelewengkan dana katanya. Ya, menggunakan dana bukan pada tempatnya itu juga bisa kena kena korupsi bahasanya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Sehingga termasuk ini Pak Kades, seberapa nyaman sekarang itu ada di bawah 3 kementerian. Ya, silakan disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nyaman, alhamdulillah. Kita lanjut. Kalau kurang nyaman, pengennya di mana? Kata Pak Kades, satu kementerian aja deh. Kami tanggung jawabnya cukup dengan Kementerian Desa, domainnya sudah cukup, nggak usah bicara lagi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya, urusan Pemdanya tetap melalui kepala desa atau melalui Kementerian Desa, kemudian yang lain-lainnya juga demikian. Nah, ini hal-hal yang oleh kita perlu dicermati. Ya, saya kira sebuah undang-undang ini sudah berjalan kurang lebih berapa tahun ya? 14 sampai sekarang 6 tahun kurang lebih. Sudah 6 tahun masuk usia 7 tahun, sudah lumayan pada prinsipnya. Bahkan dengan dana satu desa 1 miliar pun sebenarnya kita sudah mendapatkan semacam suntikan dana atau vitamin yang membuat desa-desa ini agak segar sedikit lah, begitu ya. Tinggal bagaimana vitamin itu nanti dikembangkan lagi, ya, apalagi kalau vitamin itu bisa diperkaya lagi gitu kan, sehingga yang tadinya 1 miliar jadi 2 miliar dan seterusnya. Dan ini juga terkait dengan terkait dengan Kementerian Keuangan tadi. Ya, urusan keuangan ya mungkin masih bisalah difahami, tapi alangkah baiknya kalau seluruhnya tetap di bawah koordinasi Kementerian Desa. Barangkali itu satu hal yang penting dicermati. Nah, termasuk yang terakhir, DPD juga melihat tadi disinggung bagaimana strategisnya BUMDes, ya, Badan Usaha Milik Desa, yang itu akan menjadi semacam ruh pergerakan ekonomi di desa-desa. Dan dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun ini sudah banyak desa berhasil, ya, baik di bidang pariwisata, bidang ekonomi lainnya, terutama dalam barang-barang, jasa dan lain-lain juga sudah banyak, walaupun juga ada yang terjerat, ya. Karena memang persoalan BUMDes itu salah satu masalahnya adalah tetap saja kembali kepada persoalan nafsu kita. Ya, sudah digaji 10 juta, 20 juta masih tetap saja karena dia megang duit, dia pakai juga yang lain-lain kan gitu kan. Ya, akhirnya tidak sedikit ya urusan BUMDes itu juga berurusan dengan KPK. Kenapa? Karena tadi itu. Ya. Ketika dia mengelola keuangan, apalagi berhasil BUMDesnya, sampai ada kan desa yang ya kita suka nonton lah di YouTube ya atau di video-video itu, desa-desa yang ya sampai miliarder gitu ya, desa miliarder, miliaran dari hasil BUMDesnya terutama. Nah, ini tentu saja juga akan memancing gairah orang yang tidak terkendali, tentu pada akhirnya dia akan terjebak pada keserakahan tadi ya. Semoga Allah melindungi kita. Nah, ini juga perlu dipersiapkan, terutama bentengnya ada di MUI nih, Majelis Ulama Indonesia, yang harus terus ya mencermati pergerakan-pergerakan ini, terutama kebangkitan dan geliatnya ekonomi, apalagi setelah pandemi ini nanti ya, kalau terjadi kebangkitan. Nah, di satu sisi kita sangat menginginkan kesejahteraan, tapi di sisi yang lain kita perlu ketat juga mengawasi pergerakan kesejahteraan itu jangan kemudian menjadi bencana, terutama dalam moralitas ya terkait dengan persoalan keuangan ini. Sementara itu, kaitan dengan silaturahim atas nama DPD RI, saya berkunjung kembali ke sini dan memang sementara kita tetap mengikuti prokes ya, protokol kesehatan. Ya, kita berjumpa tidak terlalu banyak, cukup dengan 15 orang ya, dengan 20 maksimal. Alhamdulillah di sini sekitar 15 ya, dengan kita 20 lah.
Nah, yang terakhir tentu tadi disinggung oleh Pak Kades bahwa saya juga sebagai bagian dari masyarakat Muslim, masyarakat di Jawa Barat yang sama lah, asalnya juga dari desa walaupun sekarang tinggal di kota, ya ceritanya aja kan di kota gitu. Tapi alhamdulillah jiwa saya masih jiwa desa lah, artinya suka gitu, keliling-keliling desa itu. Makanya kalau dalam sepekan ini sekarang udah beberapa bulan ini ya, Pak Agus, kita di kota paling 2 hari, 5 hari jalan-jalan ke desa. Ceritanya jalan-jalan. Ya, tapi paling tidak asik menikmati desa walaupun terus terang saja capek kan jalan. Barusan juga kan dari Tasik ke sini itu 3,5 jam, bagaimanapun juga itu capek enggak kan? 3,5 jam itu udah bisa, kalau naik pesawat itu sudah bisa sampai ke Hong Kong tuh, ya. Kalau dari Jakarta gitu ya, atau ya sekitar Hong Kong ya. Kadang-kadang kalau dari Depok ke sini langsung itu bisa 10 jam. 10 jam itu bisa sampai ke Mekah. Ya, saya sudah umroh tuh kalau begitu. Tapi ya bismillah, alhamdulillah dijalani karena banyak yang bisa kita diskusikan. Intinya Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dari dialog dan diskusi kita terutama dengan teman-teman yang pernah kita diskusi yang Kang ya tentang gerakan charity tadi, gerakan sodakoh charity itu. Kalau bahasa Sundanya ya sedekah, ya. Gerakan sodakoh ini Bapak dan hadirin sekalian bukan gerakan sederhana, karena Allah telah menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Yang bisa menghancurkan riba itu hanyalah sodakoh. Kalau bisnis, ekonomi, dagang itu oleh Allah tidak dinyatakan sebagai alternatif menghancurkan sodakoh. Menghancurkan riba. Allah hanya mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini sanes pangosan. Hanya tadzkirah saja, saling mengingatkan saja ayat yang sering kita baca dalam Quran apalagi di bulan Ramadan, ketika ada sekelompok orang yang disebut Yahudi sampai hari ini seperti yang bercokol dan berada di Israel, itu masih bertahan, kata mereka, bahwa jual beli itu kan sama dengan riba, sama-sama cari untung, sama-sama ada ruginya. Cuman dengan sistem riba mereka nggak mau rugi, maunya untung terus, licik. Nah dalam Islam nggak boleh ketimpangan begitu. Kalau rugi sama-sama tanggung renteng kerugiannya, kalau untung sama-sama kita nikmati keuntungannya, itu namanya adil, betul Bu? Ya, ibu-ibu biasanya yang selalu menuntut keadilan. Enggak semuanya juga sama kok ya, semua manusia selalu menuntut keadilan. Itu contoh kayak begitu. Tapi Allah cuman menyebut wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Tapi untuk bisa menghancurkan dan menggantikan riba itu hanya bisa dengan sedekah. Makanya saya sampaikan dalam beberapa pertemuan, ceramah, bahkan sebagian tulisan, obrolan juga, betapa dahsyatnya sedekah. Saya sudah ya sering menghitung Bapak, di sini berapa, sering tiap hari juga saya sudah pernah menghitung. Penduduk di kita di sini berapa? Desa Penduduk 3.200. Penduduk 3.200 ya. Kepala keluarganya 1.200-an. 1.200-an. Satu kepala keluarga minimal 2 ya. Ya kan? Ya. Suami istri paling tidak kan gitu. Berarti kan ada 2.400. Kalau saja sehari 2.000. Ini sehari 2.000 untuk apa sih? Ini aja masalahnya yang harus dipahami. Pahami duit 2.000 itu bukan duit yang diambil oleh kepala desa atau desa disimpan di desa, bukan. Ini juga bagian ibu-ibu yang harus meyakinkan mereka. Yang kedua, kita tunjukkan cara meyakinkannya itu dengan program. Program apa? Silahkan. Nanti kita cari program yang punten anu kasuhun. Kira-kira salah seorang konglomerat terkaya di Indonesia itu tukang naon? Halo? Hah?
Tukang rokok. Iya, konglomerat di kita ini bukan dua, paling tidak 3 jarum, gudang garam sama sampur. Paling tidak 3. Yang lain-lain belum tuh. Belum yang kecil-kecil Kang, yang terutama perusahaan-perusahaan kayak Sriwijaya gitu kan dulu pernah ada tuh yang kayak gitu. Itu tukang rokok, Cik. Keuntungan rokok sebarang sih sebatang kan? Setengahnya itu paling produksinya mungkin setengahnya. Ya pajak segala macam ya. Satu bungkus berapa sih rokok sekarang? 2.000 Paling 2.000 rupiah sabungkus ya. Namun tina sabatang 200. Sabatang 200. 200 rupiah sehari. Tapi nu ngarokok 1 juta. 200 kali 1 juta 200 juta sehari. Kalau sebulan mah kali cek orang teh kumaha rek teu jadi konglomeratna gitu. Tapi ada di Ciamis namanya tahu bulat. Nah, jangan dilihat jualan tahu bulat itu berapa. Sabijinya 500 eta. 500 itu ya, kalau dilihat biayanya di situ kan minyak, kemudian ongkos jalan segala macam gitu ya. Kalau aslinya modal dasarnya paling sekitar 200 rupiah dari 500 teh. Ya, tetapi si yang punya pabrik itu hanya ngambil keuntungan dari 200 rupiah itu hanya 20 rupiah. Tapi kali 1.160.000 sehari. Cik sabaraha. Enggak lah kayak ngitung duit teh. Jadi 3.200.000 per hari. Bersih itu 20 rupiah bersih. Padahal tidak 200 rupiah. Sementara yang mendagangkannya dia ngambil yang 300 rupiah. Dia modalin ininya, modalin itunya, segala macam termasuk nyanyiannya. Tahu bulat. Itu ada harganya itu digoreng. Ini hafal. Itu contoh saja. Saya ingin menyatakan apa yang Allah melalui Rasulnya sampaikan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall. Amal yang paling dicintai Allah itu yang paling kontinu walaupun sedikit. 2000 sakadi kata Nabi Ageng. Halo? 2000 itu sakadi kata. Alit 2000. Mesar samara ini. Sesah 2000 itu mesar samar teh naon atuh. Kira-kira sedekah teh Pak Kiai ingin membangun kesadaran di masyarakat seperti itu. Biasa 2.000 sadinten. 2.000 rupiah sadinten tiasa. Sadinten moal tiasa 2.000 rupiah. Biasa. Piraku. Tong eleh ku pemulung atuh. Baik, Bapak dan hadirin sekalian. Ini contoh saja. Persoalannya adalah ada di mana? Persoalannya adalah ada di kita mau enggak mengorganisasi itu semua. Kalau bahasa sederhana man, aya duit saleter diamparkeun di dieu. Kira-kira aya nu nyanakan henteu? Ah, ngan saleter. Yang kedua lila-lila teuing. Tapi aya nu henteu, langsung dicokotan di hiji. Nyimetan bahasa lain mah istilahnya aya anu panen kan ditinggalkeun tah hasil panen nanti aya nu ngimetan kenging sakarung mah tarak 10 kilo 20 kilo kenging boleh jadi itu yang diberkahi. Nah cik aya teu
nu bade ngimeutan. Carana kumaha tadi? Sadesa aya kepala desa hiji. Tong 2 kepala desa mah cekap. 3 kepala desa kahanap 10. Atanapi 20 sabara RT kan? 25 RT. 25 RT. RT kahanapna 10 deui. Sabaraha? RT sabaraha? RW tadi sabaraha? RW 8. RW 8, RW RT-nya 25. Cik anu 25. Upami unggal dinten menakan 10 jalmi we. Dinten sabaraha? 250. Halo? 250. 10 jalmi we. Jadi sa RT teh menakan 10 jalmi. Sanes kanten lamun sa RT teh menakan karena 20 jalmi. 10 we. Jadi 250 kali 2000 sabaraha? 500. Sampai etang nyaliran. Kan gitu. Karena 500.000 sadi. Maka dalam 1 bulan berapa? 15 juta. Separuh dari yang tadi yang dikumpulkan oleh Laznu, Lembaga Amil Zakat NU dalam 1 bulan dan sekabupaten. Betul tadi? Kita 15 juta sedesa sendirian. Eta murang kali sekarang jangan gengsi. Bala perlu nih Pak Kades nanti kita kasih baju yang keren dikit. Cakep bajunya, pakai rompi, generasi milenial charity. Generasi charity. Kita mulungan teh bukan buat saya pribadi, buat bangsa dan umat. Saya ingin bangun desa lewat itu. Itu dulu. Kalau ternyata ada tambahan dari pusat, ada kiriman 1 miliar dari itu, alhamdulillah. Tapi kita coba membangun, kan? Ini terutama buat kaum muda. Kita bangun negeri kita ini mulai dari desa. Dengan itu saja dulu salah satunya. Kalau ini sudah jalan mandiri, kita nggak bergantung pada orang. Kita mau bangun Indonesia melalui desa, Batu Malang, melalui Pangandaran atau Cimerak, itu akan sangat dahsyat sekali. Makanya kalau tadi berhasil, tiap rumah sekarang yang dikunjungi oleh setiap ketua RT. Ketua RT nggak bisa, oke, cari volunteer aja deh, relawan. Halo, hey. Mau jadi relawan? Relawan aja. Sadesa itu tadi kalau misalkan 2.400 dibagi 10 aja, berarti kan 240-an relawan. Tapi kalau dibagi 100 cuman 24 relawan. 25 kan tadi ya kan? 25. Oke, 25 per RT. Tapi 1 orang tiap hari harus mengunjungi 100 orang. Etang berapa jam buat mengunjungi 100 rumah. Tiap rumah sumping. Alim tiap tiap hari mah seminggu sekali bisa saja. Melalui instruksi kepala desa bersama dengan kiai, nanti setiap Jumat pada Jumat ada yang keliling ngambilin. Kalau itu mah harus pakai celengan. Bila perlu nanti kita bikinkan celengannya atau bikin sendirilah dari apa? Tapi yang keren dikit dari bambu aja. Bambu terus ditutup yang rapi, kan? Nanti kalau bambu kan bisa diragaji itu luhurnya. Ya makin kadang makin ponok gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari dia menyimpan di situ harus disiplin 2.000 sok kali ke 2.000 kali tadi 2.400 katakanlah yang dijegennya kada 2.500 gitu lah. 2.500 kali 2.000 sudah berapa? Halo? 5 juta bukan? 5 juta itu per hari kan? Sebulan seberapa? 150 juta. Setahun?
10 bulan gitu 1,5 miliar, melebihi angka yang diterima oleh desa dari Dana desa. dengan 1,5 miliar bisa bangun masjid berapa tuh tiap bulan kan? Sebulan hiji tapi masjid nu bagus, renovasi, representasi, ada tempat perdagangan segala macam, insya Allah biasa. Yang penting itu menjadi satu gerakan bersama, terutama BPD dengan Kadestu, dengan LPM di sini apa istilahnya LPMD ya? LPMD istilahnya. Nah itu juga bertiga, tampil sarang para ulama dan kaum muda berlima, ibu-ibu berenam, itu semangat bersama-sama bekerja setiap hari tong ka mana-mana didinya we insyaallah pasti diberkahi ku Allah. Belum lagi keuntungannya Allah yang jamin, mana qasamalun min sadaqatin, nggak pernah yang namanya harta berkurang karena sedekah. Nu aya semakin bertambah. Barangkali itu saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Tinggal, nah kalau saya Kang sedang berusaha tidak dengan hanya itu saja. Kan sekarang ada online ya Kang ya, ada namanya marketplace. Ya, saya sedang menginventarisir kira-kira produk-produk dari desa Batu Malang apa aja bisa nggak dijual keluar. Saya punya binaan sekarang sekitar 21 desa. Bisa nggak yang 21 desa ini juga menjual produk dari Batu Malang? Apa misalkan yang sudah ibu-ibu jual apa di sini? Ibu Di PKK? Hah? Kerek jair. Kerek jair. Ya. Nah, itu sesuatu yang baru, kerek jair. Kerek jair kan awet Kang ya. 1 bulan juga kuat ya. Kerek jair itu apalagi nanti dengan teknologi pengolahan yang bagus ya. Di sini kan ada Unpad ya. Ada Universitas Pajajaran, kita minta kerjasamanya dan seterusnya. Nah, itu bisa punya nilai tambah yang luar biasa. Kang, belum selesai pertanyaan saya. Kerek jair terjual berapa per bulan? Berapa kilo? Oh baru diganti. Baru mau ya. Nah yang sudah ibu-ibu apa? Abon ikan hiu. Sudah ada abonnya? Nah, oke lah, kurang ngalamun nih lah. Tadi kalau kerek jair dijual di sini hanya sekilo misalkan, jangan banyak-banyak mimpinya sekilo sehari sekilo lah. Tapi kalau di sini kan cuma 1 kilo. Tapi kalau dijual di 21 desa 1 kilo, istilahnya lakuna 1 kilo sadinten. Itu berarti kan sudah 21 kilo dalam 1 hari. Kalau kali 30 hari 630 kilo berarti sudah 6 kuintal. Berarti bisa nggak kita menyediakan per minggu misalkan 2 kintal. Di sini kecil, cuman 1 kilo habis. Tapi kalau dijual kemana-mana, apalagi kita coba promosikan ke sana, ke Jakarta atau di Depok misalkan, itu beda ceritanya. Di Sukabumi ada namanya Ramisa kan. Ya, rangginang mini aneka rasa. Kan kalau rangginang itu kan biasanya gede-gede kan. Ya. Sok bubuk ya teh. Akhirnya mereka punya inisiatif dibikin kecil-kecil. Kalau di sini ada opak kecil, cuman segede begini, tapi setelah digoreng jadi segede gini. Nah itu kalau segini kan makannya juga enak, langsung satu-satu. Mual ripuh gitu ya. Nah begitu apalagi kalau rangginang, ternyata itu punya daya tarik tersendiri, belum lagi dikemas dengan aneka rasa kan. Itu contoh nilai tambah. Kalau hitungannya cuman di situ dia jual, paling sehari dia laku sekitar ya 1 kilogram. Ya, 1 kilogram dipecah misalkan rata-rata menjadi 100 gram, berarti kan 10 bungkus kira-kira gitu ya. Nah, hitungannya kan 10 bungkus. Tapi kalau dijual di
yang lain juga. Nah, disitulah pentingnya, mohon doanya, saya sedang berintis marketplace-nya. Marketplace itu kayak Indomaret, orang nyimpen di situ, ya seakan-akan Indomaret yang paling kaya, padahal dia cuman titipan aja. Sama marketplace juga begitu. Jika namanya pangbeungharna, tapi dia pasti pangbeungharna sebab dia yang menjualkan semua produk. Itulah kenapa negara marketplace sekarang itu salah satunya adalah Singapura. Singapura itu nggak punya hasil bumi apa-apa, tapi semua minyak lewat dia, berbagai produk lewat dia, mestinya lewat Indonesia. Tapi Indonesia tidak menangkap itu. Padahal Indonesia itu jalur perekonomian laut yang bisa menjadi pusat perlintasan, bahkan dari timur ke barat, Amerika, Pasifik, dan Hindia dan lain sebagainya. Paling praktis itu lewat Indonesia. Kalau tidak lewat Indonesia, jauh muter. Australia kalau nggak nembus Indonesia, muter. Baru bisa ke Cina. Tapi kalau nembus Indonesia, tinggal naik ke atas. Masuk Filipina. Produknya bisa dijual di Filipina dalam waktu, mempersingkat waktu. Itu contoh. Mestinya kita punya hasil yang besar dari laut kita. Bapak dan hadirin sekalian, tidak menutup kemungkinan kan lewatnya bisa lewat sini nih, lewat Pangandaran juga gitu. Transit Pangandaran baru naik ke luar. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, itu barangkali obrolan-obrolan silaturahim yang mudah-mudahan kita saling, kalau bahasa Quran, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sederhana sekali. Kita menasihati tentang kebenaran. Kebenaran dalam mengelola bumi, mengelola Indonesia, mengelola desa, itu saling kita nasihati. Untuk nanuka suhun, ya, ketika negara dalam kondisi seperti ini, ada yang memprediksi negara ini akan kolaps segala macam, terserah. Tapi insya Allah desa saya yakin jauh dari kolaps. Bahwa kita ada kekurangan, ya, kekurangan pendapatan gitu ya. Kalau pendapat mah nggak kekurangan lah ya. Tapi rata-rata yang kekurangan pendapatan ini masalahnya. Ya, kekurangan pendapatan, ya sesuatu yang wajar apalagi di era pandemi. Tapi tadi ketika kita diingatkan dengan makna rizki, makna kekayaan dalam Islam, makna sedekah dan lain sebagainya, ternyata dengan kekayaan itu tidak patut kita ini miskin, tuh nggak perlu. Ya, dan dalam SDGs, ya, desa tanpa kemiskinan itu menempati yang pertama, prioritas pertama. Desa tanpa kelaparan, kemudian desa sehat, desa dengan pendidikan yang berkualitas, kemudian desa dengan keterlibatan perempuan, ya, terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan dan pengembangan masyarakat di desa, kemudian desa dengan air bersih. Itu 6 prioritas yang paling menentukan pertama, dan itu merupakan hajat serta kebutuhan setiap individu kita. Saya yakin dengan zakat, ketika Allah menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara, yang 8 itu, yang 6 tadi sudah bisa masuk dan bisa diatasi dengan zakat. 8 asnaf itu bisa masuk dalam 6 SDGs tadi itu, insya Allah. Begitulah indahnya agama, dan kita punya Pancasila sebagai dasar negara untuk bisa menjadikan ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan kita beragama, terutama buat orang-orang Muslim, punya ajaran yang mendorong kepedulian kita untuk mensukseskan SDGs itu, terutama yang prioritas 1, itu bisa selesai dengan satu gerakan namanya sedekah. Bahkan sedekah, kalau saya punya semacam, bukan dugaan, tapi sebuah analisa, yakin dengan sedekah secara total, bukan hanya sedekah dalam konsep zakat, tapi sedekah masuk di dalamnya adalah wakaf, itu bisa menyelesaikan 18 SDGs, bisa selesai dengan itu, insya Allah. Kira-kira gitu. Dan nanti kalau konsepnya sudah cukup rapi, bagus nanti diperkuat oleh kebijakan di tingkat desa, dimulai dengan peraturan desa, perdesnya, juga bagaimana mengembangkan tentang charity. Itu sudah jelas.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Haqqulana nukasuhun. Saya menyampaikan ini kurang lebih sekitar setengah jam. Setelah Pak Kades tadi 45 menit kelihatannya. Ya, sambil minum air, ini cuman air dari tadi, mana yang lainnya hampir matang. Hampir matang. Yang jelas perut sudah matang betul ya. Hatur nuhun, sambil nanti kita menikmati hidangan ya, insya Allah ya, mangga sambil kita ngobrol kira-kira gitulah, orang saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr tadi ya Pak Kiai. Ya, makna kebenaran itu luar biasa, kebenaran beragama, kemudian berekonomi, pemerintahan dan lain sebagainya, itu semuanya ada nilai haknya, nilai kebenaran. DPD ini adalah perwakilan daerah yang ada di pusat. Jadi perwakilan kita DPD, makanya kita coba berusaha menjalin silaturahim yang panjang, karena informasi-informasi tidak mungkin kita dapatkan kecuali dari bapak-bapak atau yang ada di desa. Gitu. Itu diantaranya. Jadi ketua anggota DPD ini ada 5 staf ya. Yang 3 ada di kota, ibu kota negara maksudnya, yang 2 lagi ada di daerah. Itu berkedudukan di Bandung. Jadi 2 staf ahli dan 1 staf asisten. 1 lagi untuk yang di daerah, 1 staf ahli dan 1 asisten. Saya Agus Wijaya, staf di ibu kota, Pak Aceng juga, terus kemudian untuk yang di daerah tadi Pak Hadian dan Pak Idrus. Itu diantaranya untuk bisa sama-sama kita ketahui. Di DPR RI pun sama, cuma kalau nggak salah itu ada 7 stafnya, jadi lebih 2 ya yang dari yang ada. Baik, Bapak-bapak, barangkali dari BPD ada yang mau sambil menunggu makanan Pak Kiai. Begini Pak Ustadz, saya tertarik tadi terkait dengan charity ya, charity yang infak itu. Sementara kan ketika kami anak-anak muda berkumpul pernah menceritakan tentang terkait charity ini Pak. Kan dulu saya pernah ketemu Ustadz waktu di Ciamis. Nah itu saya sudah menceritakan kepada teman-teman di lingkup Karang Taruna ya. Sementara kan kebanyakan kalau anak muda itu terutama di Desa Batu Malang banyak yang masih belum punya penghasilan istilahnya ya. Kan menurut saya tidak mungkin lah kalau misalkan tiap hari harus menyumbangkan uangnya misalkan 2.000 setiap hari ya. Kan kebanyakan anak muda masih minta pada orang tua ya dan sebagainya. Nah yang saya pengen menyampaikan kepada Ustadz, saya pengen bantuannya ya dari Ustadz, di samping program dari yang akan dilaksanakan oleh desa dari Pak Kuwu, pengen ada sebuah pemberdayaan atau wirausaha terhadap anak-anak muda di Desa Batu Malang khususnya, supaya kedepannya nanti anak-anak muda bisa punya penghasilan secara finansial dan bisa menjalankan program charity itu. Pertama kan kita Karang Taruna khususnya anak-anak muda ingin membuat kelompok ya. Di sana kan ada kelompok perikanan, ada kelompok pertanian sama peternakan, terus sama UMKM juga. Itu yang baru kita rencanakan, Pak. Jadi terus terang saja, salah satu kekurangan kita, kelemahan kita, termasuk Punten Karang Taruna diantaranya, kita memang belum bisa mendefinisikan masalah kita sendiri. Ya, kita kalau bicara negeri kami negeri miskin. Miskin apanya? Apa maksud miskin itu? Miskin apanya? Di mana? Kenapa miskin? Nggak ketemu. Ya, termasuk punten anu kasuhan Kang. Ya. Siapa nanti tadi namanya? Ali. Ali Hasanuddin.
sempat masih terekam lah namanya. Nah, kalau saya tanya Kang Ali, masalahnya apa? Coba masalahnya apa? Nggak punya modal? Ya. Kalau saya kasih modal, yakin bisa menyelesaikan masalah? Kalian Insya Allah. Kadang-kadang di situ Pak Kiai gitu. Dengan siapapun, termasuk saya selalu. Ketika bicara, wah Indonesia bermasalah, umat kita bermasalah. Ya masalahnya apa? Ya masalahnya, oh, coba lihat di lapangan gini. Iya itu masalah, tapi kenapa sekarang? Nah, itu juga yang dikenal dalam dunia studi ya, akademis dengan istilah critical thinking. Ya. Berpikir kritis itu kan harus di situ mulai. Definisikan dulu masalahnya di mana. Apa sih masalahnya? Jadi persoalan tadi itu, saya sering juga, saya mau bisnis, tapi saya nggak punya modal. Pertanyaannya, apakah modal itu yang jadi masalah Anda? Halo? Sama dengan bersedekah. Mau sedekah mau. Tapi kenapa nggak sedekah? Nggak punya duit. Oh, emang sedekah harus pakai punya duit. Nah, di situ perlunya pemahaman tentang sedekah. Padahal tadi mengangkat beban orang yang lagi kesulitan naikin barang ke motor itu saja sudah sedekah. Minimal senyum lah. Itu sedekah. Itu satu, definisikan dulu masalahnya apa. Nah, baru sesudah itu temukan masalah kita ada di mana sebenarnya. Jangan-jangan bukan masalahnya, bukan masalah modal. Sekarang itu bank ada, dermawan banyak, lembaga amil zakat banyak, termasuk Lasnu ini sedang bangkit, akan ada dan banyak duitnya. Tapi bingung nantinya mau dikemanakan. Itu masalah berikutnya. Saya kasih contoh. Ada sebuah yayasan di IBM ya, yayasan Baitul Mal, beberapa perusahaan. Berapa omsetnya per bulan? Per tahun, per bulan, per tahun. Satu tahun tuh 200 miliar. Satu perusahaan, saya nggak perlu sebut namanya. Yang jelas ada di sekitar ini. Nanti kalau kami sudah kerjasama di tingkat pusat, kita sounding ke perusahaan yang ada di Pangandaran. Insya Allah. Itu contoh, saya nggak punya duit. Tapi kita punya keinginan kuat, terus didefinisikan keinginan itu dalam bentuk cerita, masuk dia jadi proposal, terus silaturahim kayak begini, sounding kemana-mana jalan, ketemu tuh. Sekarang duitnya udah ada, proposalnya nggak jadi-jadi. Karena kan dia nggak bisa, kalau dia ngasih duit berdasarkan obrolan Ustadz Amang, nggak bisa. Mana buktinya bahwa ini ada proyek dan ada yang bisa kami danai. Setelah kami pelajari, oh benar ini pantas didanai. Sehingga uang yang disampaikan itu nggak lagi kayak biasa kita ngasih seorang pemulung di jalan. Enggak. Tapi ini uang silahkan dijalankan. Tidak ada niatan dikembalikan orang itu dari zakat. Tapi gimana supaya sustain, supaya berkelanjutan. 1 bulan dikasih sapi, setahun habis sapinya, duitnya nggak balik. Dan itu yang terjadi pada negara kita. Negara sudah bantu dengan bentuk macam-macam. Tapi tadi itu kan, ya, bahkan pengalaman Gurante, oh kami ingin sapi, ternyata nggak terkelola dengan baik. Pengalaman Buniseri terakhir juga. Tambah sapi, tapi tidak meningkatkan hasil apa-apa. Orang tidak bisa mengelola. Masalahnya di mana? Ternyata 2 hal. Pertama, pakannya tidak disiapkan terlebih dahulu. Ya. Terus yang kedua, nanti pasca panennya, misalkan pasca produksinya mau dikemanakan. Itu juga bingung. Untuk nanukan suhun, yuk kita mulai dari situ. Definisikan dulu keinginannya apa, konkretnya seperti apa, mudah. Misalkan perikanan, oke perikanan dulu. Bentuknya apa? Ini. Terus seperti apa analisanya? Silahkan. Yuk kita sama-sama cari fundingnya, cari dana. Bila perlu mulai dari Anda. Saya punya 500.000. Saya punya 100.000. Saya punya 50.000. Kumpulin. Pak, saya punya baru segini.
Tapi saya lagi ngumpulin, maksain tiap hari, saya sisihkan uang jajan saya dari orang tua 2.000 nggak apa-apa. Teruskan dulu. Ngelihat keseriusan itu, Allah pasti melihat Anda, Rasulnya pun begitu, begitu pahalnya dengan orang-orang beriman di sekitar Anda. Oh kalau gitu, layak nih anak. Kekeh, mau banget, concern banget, sehingga Allah pun gerakan hati dermawan tertentu, datang ke sini, atau paling tidak dananya bisa masuk, jalan dulu ya. Oh, mimpinya kadang-kadang berapa 100 juta. Bisa nggak dengan 1 juta mulai? Sebenarnya bisa sih Pak. Gitu. Ayo kalau bisa mulai dengan segitu. Karena kalau tidak bisa mengelola yang 1 juta, bagaimana bisa mengelola yang 100 juta? Bukan tidak ada dana itu. Persoalannya tadi, jangankan kepada Kang Ali, ke desa saja belum tentu. Kalau desa dikasih duit misalkan 5 miliar per tahun, belum tentu bisa ngelola dengan baik. Jangan cuma habis begitu saja. Terus gitu kan? Itu contoh saya. Jadi ini tantangan saya ya. Siapkan proposalnya dengan baik, kaji dulu dengan baik, siapkan perangkatnya dengan baik. Yuk kita nanti sama-sama cari donaturnya, pendanaan. Ya, tadi masih ada tuh yang 200 miliar tuh bingung mau dikemanakan. Gak ada proyek, bukan gak ada proyek banyak, cuma dia bingung yang mana yang harus didanai, Yang layak. yang layak didanai. Karena itu kan amanah juga, amanat dari zakat para pegawai di perusahaan itu. Setiap tahun kan 200 miliar mau diapain? Desa cuma butuh 1 miliar kan? Maksud saya, kalau satu desa dikasih 1 miliar berarti kita bisa menyelesaikan 200 desa. Tapi tahun berikutnya yang 200 desa itu bisa memiliki, ya misalkan bisa menjadi dana bergulir tuh, sudah cukup setahun saja saya pinjam dana seakan-akan. Tahun berikutnya sudah dikasih ke desa yang lain. Terus begitu. Akhirnya bisa bergulir. Nah itu juga nanti bisa begitu Kang Ali. Oh iya, ayo. Oke, Kang Ali ya. Oke ya, ayo dong. Saya tuh banyak ibu-ibu. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.